warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno, masih dalam channel kita yang tercinta ini. Semoga kalian masih senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dijauhkan dari sakit. Dan juga tak lupa salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita masih bisa menemukan jalan kebenaran. Saudaraku yang saya cintai semuanya, saat ini kita sering melihat banyak sekali orang-orang yang ingin menyesatkan kita, baik itu dilakukan oleh kaum Kristen atau para pendeta atau para misionaris, para penginjil yang senantiasa ingin merusak akidah kita, mengajak kita menjadi murtad atau masuk ke dalam agama mereka. Banyak hal mereka lakukan bahkan di luar batas pemikiran kita. Mereka banyak sekali menonjolkan mukjizat, mengatakan bahwa ikut Tuhan akan merasakan kedamaian, ikut Yesus mereka akan mendapatkan kekayaan, kesehatan, dan sebagainya. Dan baru-baru ini ada sebuah berita yang sangat menarik sekali. Ini 1 tahun yang lalu kisahnya, yaitu ada seorang pendeta yang bernama Alp Lukau. Pendeta ini adalah dari Afrika Selatan. Apa yang membuat dia sangat fenomenal saat itu adalah dia bisa menyembuhkan orang dari kematian. Sangat luar biasa. Ini sebagai promosi atau biasanya dilakukan di depan para jemaat yang sangat besar, mengadakan KKR. Kemudian di tengah-tengah KKR itu akan dipanggil 1 orang, 2 orang yang sakit, yang lumpuh, yang pakai kursi roda bisa berjalan. Dan apa yang dilakukan Alp Lukau itu saat itu adalah dia membangkitkan seorang yang sudah mati. Kalau hal itu benar terjadi, dan kalau itu memang kuasa betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kuasa dari Tuhan, maka Alp Lukau ini seperti Nabi Isa atau Yesus Kristus yang bisa membangkitkan orang mati. Luar biasa. Sebuah mukjizat yang dipamerkan ke depan publik. Saat itu yang hadir sampai ribuan, ya, bahkan dikatakan sampai ribuan, membludak sekali jemaatnya. Anda bisa lihat videonya di YouTube, itu masih ada ya sampai sekarang. Durasinya 1 jam lebih, di mana saat itu pendeta atau pastor Alp Lukau ini membangkitkan seorang mati di tengah-tengah jemaat yang sangat luar biasa banyaknya. Dan ternyata saudaraku, apa yang terjadi? Ternyata apa yang dilakukan Alp Lukau ini adalah sebuah kebohongan besar. Sebuah penipuan akbar dilakukan di tengah-tengah jemaatnya. Dan banyak sekali saat itu orang-orang Kristen atau para jemaat ini mengakui bahwa yang dilakukan oleh Alp Lukau itu adalah betul-betul sebuah mukjizat. Padahal ternyata di belakang hari Alp Lukau ini adalah seorang pembohong. Kenapa saya katakan pembohong? Karena akhirnya dibongkar semua. Apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah kebohongan. Bisa dikatakan dia telah menipu Tuhan. Tuhan ditipu. Bayangkan, yang bisa memegang kendali kematian seseorang itu adalah Tuhan. Kalau dia bisa membangkitkan seorang yang sudah mati, itu adalah sangat luar biasa, dan itu dia lakukan. Kalau dia lakukan itu, berarti dia sudah membohongi Tuhan. Bayangkan betapa besar dosa dia membuat kebohongan seperti ini. Bahkan dia membohongi Tuhan. Bayangkan, adalah seorang yang terkaya. Jadi pendeta Alp Lukau ini dia sangat kaya raya. Dikatakan dia saat itu terkaya di Afrika Selatan dengan jumlah kekayaan sangat luar biasa. Dia memiliki mobil-mobil mewah,
Lamborghini dan sebagainya. Kemudian dia mempunyai jet pribadi dan rumahnya sangat mewah sekali di tengah-tengah penduduk yang miskin di Afrika. Dengan cara apa? Dengan cara menipu. Jadi apa yang dilakukan oleh pendeta ini, dia menipu jemaat dengan pura-pura bisa membuat orang yang sakit bisa sembuh, yang meninggal bisa hidup kembali. Dan yang dihidupkan itu adalah seorang yang dibangkitkan itu adalah seseorang yang bernama Britain. Dan akhirnya banyak kesaksian saat itu, terutama ada tuntutan. Ternyata apa yang dilakukan oleh pendeta Al-Plukau itu adalah sebuah penipuan. Pertama adalah kesaksian dari yang pemilik dari rumah duka, bahwa rumah duka itu diperalat. Dia tidak pernah mengurusi kematian si Breton ini. Bahkan dia meminjam alat-alat kematian dari tempat yang berbeda-beda. Peti matinya dari tempat berbeda, mobil jenazah dari tempat berbeda, bahkan stiker untuk peti matinya pun dari perusahaan berbeda. Dan akhirnya dibongkar semua oleh rekan kerjanya bahwa ternyata si Breton ini masih ketemu dia 1 hari sebelum dia dibangkitkan. Bahkan si bahkan si bosnya sendiri, yaitu bos si Breton di tempat pekerja dia, itu membuka suatu rahasia bahwa Breton ini mengajukan izin cuti selama 3 hari untuk memakamkan kerabatnya. Dan si bos ini sangat kaget saat melihat di televisi bahwa ternyata yang dibangkitkan dia sendiri yang dari kematian. Temannya mengatakan 1 hari sebelum acara itu dilakukan, si Breton ini tidak pernah merasakan sakit apapun, bahkan dia masih bekerja. Akhirnya semua rahasia dibongkar. Bahkan Breton ini ada videonya bahwa dulu pernah dipakai si Al-Plukau ini juga untuk dibangunkan dari kelumpuhan. Saat itu masih di rumah sakit, dibangkitkan kemudian disuruh jalan, dan pelakunya adalah sama. Menurut pengakuan dari anggota dari pengikut si Al-Plukau, akhirnya satu persatu mereka membuka rahasianya. Ternyata orang-orang yang dipakai itu adalah orang yang harus di luar Afrika Selatan, orang jauh dari Zimbabwe biasanya. Kemudian mereka dibayar, mereka disuruh pura-pura sakit, kemudian akan dibangkitkan. Ini ada beritanya, saya tidak bohong, saya tidak mengarang-arang cerita, karena kasusnya akhirnya sampai ke dilaporkan ke polisi karena dengan tuduhan penipuan. Tetapi sampai hari ini si Al-Plukau itu masih bebas merdeka karena kasusnya juga tidak diteruskan, alias dipetieskan. Ya mungkin untuk melindungi aktivitas gereja dan aktivitas keagamaan di negara Afrika Selatan. Tetapi yang jelas dari fenomena ini adalah kita bisa tarik kesimpulan, ternyata kita jangan heran kalau ada seorang pendeta melakukan mukjizat, bisa menyembuhkan orang bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat orang lumpuh berjalan, dan dipamerkan di depan khalayak. Kita sebagai orang Islam harus hati-hati memandang fenomena itu, bahwa itu bukan, atau saya katakan tidak semuanya berasal dari Tuhan, dan itu mukjizat bisa saja bohong-bohongan. Karena apa? Saya ingat di dalam Injil sendiri bahwa di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 di sana dikatakan pada saat itu banyak orang melakukan mukjizat. Ada orang yang, "Hei, bukankah aku ini memanggil Yesus, Yesus, aku bermukjizat demi namamu." Melakukan bernubuat itu menyampaikan perkiraan masa depan, bernubuat. Dia bisa bernubuat, dia bisa meramalkan sesuatu. Dia bisa melakukan banyak sekali mukjizat di depan orang banyak. Ternyata apa? Di dalam ayat 23 Injil Matius pasal 7 tadi dikatakan, pada waktu itu Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal engkau, hai pembuat kejahatan." Bayangkan, mukjizat yang demikian banyaknya ini ternyata tipuan semuanya. Dan Yesus akan menolak semua mereka. Ini ada di dalam Injil mereka, saya tidak mengarang-arang. Dalam pasal 17 ayat 21, Yesus mengatakan bahwa bukan setiap orang berseru kepadaku, pada Yesus, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi apa?
tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi yang melakukan kehendak Bapa yang masuk kerajaan sorga, bukan yang menyembah-nyembah Yesus, memanggil-manggil Yesus sebagai Tuhan. Bahkan mereka bisa melakukan mukjizat demi nama Tuhan. Di dalam ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir itu banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku mengadakan banyak sekali mukjizat demi namamu. Tetapi Yesus mengatakan di ayat 23-nya, aku tidak mengenal engkau, hei sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan, sangat luar biasa sekali. Apakah penipuan-penipuan berhenti sampai di situ? Tidak sama sekali. Penipuan itu sampai sekarang terjadi. Bahkan kita pernah mengenal seorang pendeta yang sangat terkenal, yaitu Peter Popov. Dan si Peter ini juga pernah diundang di televisi Indonesia dalam acara suatu kebaktian ibadah penyembuhan. Ternyata si Peter Popov ini juga melakukan penipuan. Si Peter Popov ini adalah Pastor Peter ini, di dalam dakwahnya, dalam KKR-nya, dia seringkali bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dia bisa meramal seseorang tepat tanggal lahir, keperluan dan sebagainya, bahkan latar belakangnya. Dan ternyata dibongkar oleh dibongkar oleh yang orang bernama James Randi. Jadi ada seorang bernama James Randi ini, dia meneliti benar apa yang dilakukan Peter Popov ini betul apa tidak. Dia mengutus seorang detektif yang bernama Alexander Jackson. Kemudian di suatu acara di tempat KKR-nya si Peter Popov ini, seorang detektif ini akhirnya menyelidiki bagaimana dia bisa mengetahui seseorang dengan detailnya, data-data dan sebagainya. Ternyata apa? Ternyata dia di telinganya ada earphone, dan suara ini ada yang membisiki. Siapa itu? Istrinya di belakang panggung. Dan semua dibongkar semua oleh si detektif ini. Kemudian oleh James Randi, dia melakukan press release atau di depan media mengumumkan kebohongan besar apa yang dilakukan oleh Pastor Peter ini. Ternyata pastor ini berbohong. Semua orang yang disembuhkan dari sakit penyakitnya itu sebetulnya orang yang sehat, atau bahkan disuruh pura-pura sakit, duduk di atas kursi roda, kemudian kursi rodanya diangkat seakan-akan dia melakukan mujizat besar. Sekali lagi, dia melakukan penipuan. Dia menipu Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan mujizat pada orang-orang yang dia sembuhkan. Dia hanya pura-pura saja. Dan apa yang dikatakan pada orang-orang itu, yang dia sok ngerti, sok tahu latar belakangnya, ternyata istrinya yang membisiki. Dengan cara apa? Istrinya ini sudah menyebarkan, sebelum acara dimulai, semua pengunjung disuruh mengisi biodata, disuruh mengisi permintaan doa dan sebagainya. Dan isian itu yang dibacakan oleh istrinya seakan-akan Peter Popov mengerti satu persatu orang-orang jemaatnya, sehingga jemaat-jemaatnya histeris, seakan-akan Mr. Popov ini orang sakti. Dia bisa melihat keluh kesah dari jemaatnya, bahkan dengan atraksi penipuan dia bisa membangkitkan orang yang sakit, bisa membangkitkan orang yang lumpuh, di kursinya bisa berdiri dan kursinya bisa diangkat. Sebuah atraksi yang menarik. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit. Akhirnya banyak dia mendapatkan kekayaan itu adalah dari hasil menipu seperti ini. Sangat luar biasa kekayaannya, juga sangat mewah. Dan setelah dibongkar oleh James Randi ini, akhirnya dia menjadi bangkrut. Tetapi di belakang hari, sampai hari ini, di tahun-tahun 2000-an ini, dia akhirnya mendirikan atau memberikan atau menjual air suci, dan itu dijual online sampai detik ini. Dia katakan air suci itu bisa menyembuhkan orang sakit, bla 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 bla. Meskipun banyak yang tidak belum terbukti khasiatnya, tapi banyak orang yang tertipu dari cara-cara dia. Tetapi ya begitulah ya, kita tidak akan menyelidiki dia terlalu jauh atau ikut campur ya. Tetapi yang jelas, dari dua contoh ini saja kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan orang-orang, seorang pendeta atau seorang penginjil di jalan-jalan, dia dengan atraksinya luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit,
bahkan bisa bernubuat. Kita masih ingat dulu ada pendeta yang meramalkan bahwa dia akan menangking virus corona akan hilang, akan lenyap dari Indonesia. Tapi ternyata apa? Hampir 1 tahun ini tidak terbukti. Apakah doa dia tidak manjur? Ya, seperti itulah. Banyak sekali orang Kristen menjual apa yang dinamakan dengan teologi kemakmuran. Mereka menawarkan kesuksesan hidup, kekayaan, keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Teologi kemakmuran ini sangat bermanfaat atau sangat berpengaruh sekali dalam rangka penginjilan mereka. Banyak orang yang disesatkan dengan cara teologi kemakmuran semacam ini. Saat Anda miskin, saat Anda sakit, Anda ditawari dengan kesuksesan, dengan uang yang banyak. Ikut Yesus harus sukses, ikut Yesus harus sehat, dan sebagainya. Teori kemakmuran ini yang bisa mendorong seseorang bisa menjadi murtad. Akhirnya mereka yang kesusahan akhirnya bisa berbelok iman dengan harapan bahwa dia bisa memperbaiki kehidupannya. Ingat saudaraku ya, kita wajib berhati-hati jangan sampai terlena dengan rayuan-rayuan mereka. Kemudian kita juga ingat lagi apa yang dilakukan oleh seorang penipu lain, yaitu ya seorang pendeta yang bernama Pastor Sayanggor ya, dari Zimbabwe. Pastor ini apa? Dia bisa menelpon Tuhan. Bayangkan, dia menipu lagi. Dia bisa menelpon Tuhan. Tuhan bisa ditelepon, dan itu diatraksikan di depan jemaatnya, di depan seorang yang sakit, ibu-ibu. Dia katakan, saya mendapatkan telepon dari Tuhan, ibu ini sakit ini bla 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 bla, dan ibu akan sembuh. Dan dia juga akan menawarkan sebuah kebaktian lagi bahwa nanti nomor teleponnya ini akan diberitakan kepada para jemaatnya. Ternyata dia juga menipu. Di acara itu pun dia dengan banyak sekali alasan akhirnya dia tidak membocorkan nomor rahasia, nomor Tuhan. Coba kalau dia bisa menelpon Tuhan, kan langsung dikeraskan aja mic-nya, suaranya bisa didengar semua orang. Jadi istilahnya Tuhan bisa telekonferensi ya. Jadi nanti kira-kira wajah Tuhan kayak apa gitu, pegang HP Nokia gitu atau Samsung ya. Kemudian Tuhan beli pulsa di mana? Ada saja. Itu yang dilakukan, dan banyak orang tertipu di situ. Seakan-akan itu mujizat yang sangat luar biasa. Ingat saudaraku, banyak penyesat. Kita umat Islam harus tetap waspada, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari pengaruh-pengaruh semacam ini. Jangan sampai kita disesatkan. Untuk saudaraku yang masih di sana, yang sampai hari ini mencari kebenaran, siapa yang Tuhan yang benar, siapa Tuhan yang bisa kita sembah, menjadi mu'alaf lah. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan pada video kami selanjutnya. Oh iya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada pemirsa yang sudah berkenan menjadi member saya. Ya, sedikit ada kiriman ya, rezeki itu akan kami pergunakan sepenuhnya untuk usaha dakwah. Jadi yang belum menjadi member, silahkan diklik membernya. Saya akan membuka info seluas-luasnya pada Anda, dan saya akan membagikan nomor WA saya secara pribadi yang butuh konseling ya, pribadi, masalah kristologi atau masalah pemurtadan yang ada di lingkungan Anda, di lingkungan keluarga atau teman dan sebagainya, atau yang Anda yang ingin belajar masalah-masalah kristologi untuk mulai berdakwah, mulai melakukan ya dakwah dengan teman-teman atau kerabat atau saudara Anda yang masih saat ini masih di luar Islam. Anda bisa bertanya langsung dengan saya, menjadi member dengan saya, dan saya ajukan atau saya tawarkan privat pribadi langsung dengan saya. Anda bisa langsung bertanya secara pribadi. Baik, terima kasih saudaraku. Demikian, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan juga loncengkan belnya. Semoga Anda semua masih tetap bisa mengikuti acara yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.